masuk. Ya, silakan masuk Mbak. Duduk Mbak. Oke, Mbak Kristi ya. Iya Pak. Yang kemarin itu hubungi saya kan? Iya benar Pak, saya kemarin yang hubungin Bapak. Iya. Kesini naik apa Mbak? Saya tadi diantar sama teman saya Pak. Berdua. Jadi ada yang ditungguin ya? Iya, tapi dia langsung pulang Pak. Langsung Tadi pulang. setelah ngantar saya, dia langsung pulang. Oke, baik. Tinggal di mana Mbak? Tinggal di dekat sini kok nggak jauh. Dari sini di mana itu di sini? Di dekat itu Pak, di dekat Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu. Iya, Ya. saya dekat Pasar Minggu. Dari stasiun situ ya? Iya, dekat stasiun Pak Oke. rumahnya. Masih kuliah apa kerja Mbak? Dua-duanya Pak, saya kuliah sambil Kuliah sambil kerja. Wah, luar biasa Gitu. hebat banget nih Kristi. Emang asli sini ya apa dari mana? Enggak Pak, saya tuh asli Medan. Cuman di sini tuh saya ngekos karena kalau ke rumah keluarga saya juga terlalu jauh ke ya. kampus sama tempat kerja saya gitu Pak. Baik. Jadi di sini tinggal sendiri ya gitu. Iya, saya ngekos sendiri di sini. Oke. Oke Mbak Kristi, kayaknya kita baru pertama kali ketemu ya Mbak ya? Iya Pak, Iya. baru pertama banget. Iya, kalau gitu saya perkenalkan terlebih dulu ya Mbak ya. Iya Pak. Perkenalkan, nama saya Andi Sofian. Iya. Kebetulan saya sekarang profesi sebagai konselor Mbak. Iya betul, yang alhamdulillah baru setahun berjalan lah. Mbak, supaya lebih akrab nih Mbak, saya bilangnya Mbak atau Iya, panggil Kakak. apa aja boleh. Mbak juga Mbak aja boleh, ya, Pak. biar lebih Iya. akrab ya. Oke, baik Mbak. Mbak Kristi sebelumnya udah pernah konseling belum Mbak? Sebenarnya saya sudah melakukan beberapa konseling Pak sebelumnya. Udah pernah ya? Iya, sudah pernah Pak. Tapi nggak apa-apa lah, supaya lebih jelas lagi, supaya arahnya tahu kita akan kemana. Akan saya jelaskan lebih dulu ya Mbak ya, biar tahu nanti arahnya kemana gitu ya. Jadi konseling itu adalah proses bantuan dari seorang konselor kepada konseli. Nah, jadi di sini saya posisi sebagai konselor, nah ini sebagai konseling. Ada gambaran? Sudah Pak. Sudah. Nah, dalam konseling ini Mbak, tentunya enggak sembarangan apa ya Mbak. Jadi ada asas-asasnya. Salah satunya itu asas kerahasiaan Mbak. Jadi apapun itu yang Mbak utarakan ke saya, yang Mbak ceritakan ke saya, jadi Mbak nggak usah risau, nggak usah ragu, dengan sukarela Mbak boleh mengutarakan permasalahan Mbak saya. Jadi nggak usah takut kalau rahasianya kebongkar. Kadang kan kalau misalnya Mbak cerita kepada temannya, tiba-tiba ceritanya itu malah menyebar, jadi Iya, tahu. sering sekali. Iya betul. Nah, kalau di konseling enggak Mbak, jadi ada asas kerahasiaannya. Walaupun itu mau orang tua Mbak, mau teman-teman Mbak, teman dekat, apa pasangan Mbak misalnya, itu saya nggak bisa buka rahasia Mbak apa yang diceritakan ke saya tanpa izin dari Mbak gitu. Udah jelas ya Mbak? Iya, sudah Pak. Oke Mbak, sebelum lebih lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan lebih dulu nggak Mbak? Ini untuk konselingnya ini kita lakukan beberapa kali pertemuan atau hanya sekali ini saja Pak? Untuk itu ya. Nah, untuk konseling kita itu dibatasi oleh waktu Mbak. Jadi untuk sekali pertemuan itu hanya dibatasi 30 menit. 30 menit. Nah, kalau misalnya Mbak pengen melakukan bimbingan lebih lanjut, nah nanti kita bisa melakukan di lain waktu gitu Mbak. Iya. Oke, baik Mbak, kalau gitu sebenarnya Mbak ini kenapa sih Mbak datang ke sini, ada keluhan apa gitu Mbak? Sebenarnya di sini saya sedang gak enak badan ya Pak. Saya tuh sebenarnya sering begadang
malam saya tuh kurang tidur sebenarnya. Jadi sekarang tuh saya ngerasa tuh bener-bener nggak enak di badan saya gitu. Sering bergadang, kok bisa ya cewek sering bergadang? Emang kenapa mbak? Kok sering bergadang mbak nih? Sebenarnya di sini saya lagi ada masalah Pak. Saya tuh lagi memikirkan saya punya mantan pacar. Iya, Jadi baik. mantan pacar saya tuh menjalin hubungan itu sudah lama, sudah lama. Jadi saya tuh dulu pisah tuh gara-gara sesuatu hal yang menurut saya itu nggak masalah yang besar gitu, tapi memang diharuskan itu saya harus pisah sama mantan saya itu seperti itu. Kalau berarti emang mantannya kenapa ya mbak? Ya itu mantan saya itu eh, kemarin itu dia tiba-tiba hilang kabar dari saya. Nggak ada kabar. Iya, hilang kabar. Terus di sini juga kami memang hubungannya waktu itu tidak direstui sama orang tua, tidak direstui sama orang tua saya. Siapa? Orang tua mbak. Iya, begitu juga dengan orang tua, dia juga tidak setuju. Oke, Iya, jadi belakangan ini saya ada dengar cerita dari teman-teman saya bahwa mantan saya itu sudah melangsungkan pertunangan. Jadi saya tuh ngerasa gimana ya, saya tuh nggak bisa terima kenapa dia bisa kayak gitu, padahal maksud saya tuh sebenarnya kan di saya belum kelar gitu ya. Harusnya dia tuh harusnya ngomong dulu ke saya, nggak pergi aja tiba-tiba sekarang kabarnya dia mau tunangan dengan pasangan barunya. Iya, saya mengerti perasaan mbak. Lalu gini ya mbak ya, tadi kan mbak bilang katanya dia udah mau serius ya mbak, udah mau tunangan. Iya. Berarti ya kalau kayak gitu berarti pasangan mbak itu udah mau ke jenjang yang lebih lanjut, itu yang lebih serius. Nah, sekarang dari mbak Desi sendiri nih ya, apa yang mbak Desi inginkan setelah melihat keadaan seperti ini mbak? Sebenarnya tuh saya pengen benar-benar bisa lupa ya, karena menurut saya yang namanya udah menjalin hubungan lama ya, udah 7 tahun, kita udah jalin hubungan susah senangnya bareng-bareng. Tiba-tiba karena dulu dia pernah janji sama saya, biarpun orang tua antara saya dan orang tuanya dia itu tidak setuju, tapi dia tetap pertahanin hubungan itu. Tapi sekarang kenyataan yang saya terima itu berbanding terbalik dengan apa yang dia katakan dulu. Seperti itu, saya tuh pengen banget lu bisa lupa, bisa lepas dari kenangan-kenangan dia, bayangan-bayangan dia, tapi saya susah gitu, karena sampai sekarang juga kalau saya sedang sendiri itu saya masih sering kepo gitu, ngeliat postingan dia lagi di mana, dia lagi ngapain gitu, dia posting apa. Jadi saya tuh pengen lihat tuh Kak aktivitas dia sehari-hari. Gitu Pak. Nah ini mbak, tadi mbak pengen melupakannya ya mbak ya? Iya Pak, saya pengen banget melupain mantan saya, karena saya tuh ngerasa terbebani juga. Saya nggak mau kayak gini terus, kan saya harus ngeliat ke depan juga. Seperti itu. Untuk saran dari Bapak sendiri, saya harus ngelakuin apa ya Pak? Oke. Ini mbak, menurut saya, saran dari saya ya mbak ya, tadi kan mbak bilang kalau mbak sering kepo-kepo di sosial medianya. Iya. Mungkin mbak Kristi ini bisa menghapus sosial medianya itu mbak, atau membatalkan pertemanannya, ataupun ataupun itu sebagai hanya untuk melupakan mantan. Itu saja sih saran dari saya. Jadi di sini saya harus, maksudnya itu membatasi pertemanan. Jadi untuk menghindari saya melihat aktivitasnya lagi ya Mbak, ya Pak ya. Kan nanti kalau saya terus berteman dengan dia, saya jadi sering
lihat aktivitasnya gitu ya Pak ya. Iya betul, itu sebagai tahap pertama. Nah ya, Mbak Kristi ini ingin melakukan apa nih Mbak? Eh, Kalau nanti saya memang udah benar-benar bisa lupain mantan saya, udah Oke, bisa lepas lepas maksudnya itu saya udah bisa nerima dengan ikhlas betul. atas janji-janji dia, atas apa yang saya terima saat ini. Saya hal yang pertama bakal saya lakuin itu fokus buat masa depan saya, karena bagaimanapun karena keadaan saya seperti ini, saya sudah melalaikan semuanya, Pak. Dari Betul. kerjaan saya, kuliah saya, kesehatan saya sudah melalaikan semuanya. Saya sudah nggak peduli sama keadaan sekitar saya hanya peduli sama perasaan saya yang sedang kecewa. Jadi untuk kedepannya nanti saya ingin lebih memperbaiki semuanya. Dari pekerjaan saya akan lebih fokus ke pekerjaan saya, fokus sama kesehatan saya, dan fokus untuk kuliah saya gitu Pak untuk kedepannya. Betul Mbak. Mbak itu sebenarnya nggak perlu takut lah Mbak, ya nggak usah takut karena kan Mbak ini cantik, udah itu kan Mbak kerja sambil kuliah, udah bisa biaya sendiri, hidup sendiri gitu kan ya. Lebih baik Mbak itu eh, fokus aja dulu ke kuliahnya, fokus ke kuliah terus kerja juga, karena kan dengan pikiran itu pastilah membebani pikiran Mbak Desi. Kerja jadi nggak fokus, kuliah jadi ya sama nggak fokus juga gitu kan ya, karena pikirannya terganggu. Nah oleh karena itu mending eh, Mbak Desi fokus kuliah dulu, fokus kerja. Karena apa ya Mbak, kalau misalnya Mbak udah lulus kuliah, udah apalagi udah punya penghasilan ya, itu laki-laki juga insya Allah nggak bakalan susah untuk mencari laki-laki lain gitu. Amin, amin, semoga aja ya Pak ya. Iya. Terus karena Mbak Desi tadi bilang akan mendelkon, tahu mendelkon? Iya, memblok atau Iya gitu Mbak. yang memblok Ya, atau menghapus. iya mengambil media sosialnya ya. Nah sekarang kita melakukan planning ya Mbak ya, dan Mbak Kristi akan melakukan apa untuk Memulainya kapan memulainya gitu kapan ya. gitu. Jadi ini sekarang juga saya bisa memblok atau mentelepon dari akun media sosialnya semuanya Pak. Ini tahap pertama mungkin yang bisa saya lakukan untuk saat ini. Nanti untuk kedepannya mungkin saya belajar eh, dari Bapak tadi. Jadi kan Bapak tadi mengarahkan saya supaya fokus ya sama kerjaan saya. Mungkin dengan saya fokus nantinya saya bisa lupa gitu sama masalah saya Pak. Betul, oke bagus Mbak. Ya percaya sih sama Mbak Desi ya. Bukan Mbak Desi mempunyai keberanian, dari tadi saya lihat Mbak Desi ini mempunyai keberanian. Dari itu kan sudah mampu melakukan apa yang Mbak Desi katakan tadi ya Mbak ya. Iya Pak. Setelah konseling ini Mbak Desi mungkin bisa menyimpulkan sesuatu gitu. Iya Pak, jadi saya berpikir ternyata selama ini saya hanya membuang-buang waktu dengan keadaan saya seperti ini. Jadi saya itu melalaikan banyak hal. Iya. Itu seperti ya seharusnya tadi saya bisa menambah aktivitas saya, mungkin saya bisa meningkatkan kapasitas pekerjaan saya. Karena keadaan saya seperti itu, jadi saya melalaikan segala hal seperti kesehatan saya ini. Saya terus Betul. begadang ini, jadi untuk efek sampingnya saya yang menerima seperti itu. Jadi uang yang tadi harusnya bisa saya gunakan untuk membeli vitamin atau ini untuk kesehatan saya, malah saya harus menggunakannya untuk membeli obat. Karena di sini saya keadaan saya juga sedang tidak enak badan seperti itu. Jadi untuk kedepannya nanti saya nggak mau seperti ini. Saya harus bangkit dari kejatuhan saya bisa membahagiakan diri saya, begitu juga dengan keluarga saya. Ya saya harus melupakan segala sakit yang saya rasakan untuk bisa melangkah ke depan lagi seperti itu Pak. Oke baik ya, pastinya lah ya.
eh, ya pastinya Mbak Kristi juga pastilah mendapatkan pasangan yang lebih baik ya, insya Allah. Amin, amin. Oke Mbak, setelah melakukan konseling ini mungkin bagaimana perasaan Mbak? Sekarang saya udah merasa lega, saya udah ungkapin semua apa yang menjadi beban saya sekarang merasa lebih bisa berpikir positif lagi buat kedepannya untuk merancang masa depan saya gimana. Jadi saya sekarang udah merasa rileks, lebih rileks Iya. aja gitu. Saya senang sekali akhirnya Mbak Kristi bisa menyelesaikan masanya dengan eh, ya dengan baik ya Mbak ya. Iya, iya Pak. Apa ulangnya ulang salah. Yaudah. Saya senang sekali akhirnya Mbak Kristi bisa menyelesaikan masalahnya Mbak. Eh, mungkin apakah karena kayaknya udah 30 menit ya, apakah konseling ini hari ini bisa kita akhiri Mbak? Iya bisa Pak. Ya udah kalau gitu konseling ini saya akhiri ya Mbak. Mudah-mudahan Mbak bisa segera mungkin mendapatkan pasangan yang lebih baik ya Mbak ya. Amin. Biar tetap Iya. semangat belajar, tetap fokus kerjanya ya. Ya, baik, makasih banyak ya Pak untuk saran-sarannya. Ini saya pamit terlebih dahulu. Terima kasih ya Oke Pak. Mbak, baik, hati-hati di jalan ya Mbak. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.